Salam damai sejahtera dalam Kristus kepada Anda semua dimanapun Anda berada. Mari kita melanjutkan pembahasan dari kristalisasi kitab Ayub, Amsal, dan Pengkhotbah. Kita masuk berita yang ke-9, khususnya membahas kitab Amsal. Membaca kitab Amsal dengan roh yang berdoa, sehingga kitab ini akan memberi kita bongkahan emas dan permata untuk menguatkan hayat kita untuk mengejar Kristus bagi penggenapan ekonomi Allah. Sekarang kita memberikan pemahaman bagaimana membaca kitab Amsal itu dengan roh yang berdoa. Mari kita lihat bagian-bagian di dalamnya. Kitab Amsal adalah satu koleksi perkataan orang berhikmat untuk mengajarkan manusia bagaimana bersikap dan membangun karakternya dalam kehidupan insaninya. Di dalam Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 4, Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Jadi kalau kitab Amsal ini dibacakan khususnya kepada orang-orang muda, maka memberikan kesempatan kepada mereka untuk bagaimana belajar, mengubah hidupnya di dalam perkataan, di dalam tindakan, nanti di masa dewasanya menjadikan orang muda tersebut lebih bijaksana. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 24 sampai 25, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun atau di bawah pengawasan hukum Taurat. Kitab Amsal bisa dianggap sebagai tambahan kepada hukum Taurat yang diberikan Allah kepada umatnya bagi ekspresi dan kemuliaannya. Jadi kitab Amsal ini ditulis oleh Salomo pada zaman hukum Taurat, maka boleh dikatakan kitab Amsal ini adalah tambahan kepada hukum Taurat. Di mana dikatakan selanjutnya, hukum Taurat adalah penuntun sampai perjanjian baru digenapi oleh Kristus. Di dalam Roma pasal 5 ayat 20, hukum Taurat itu ditambahkan supaya bangsa Israel mengetahui bagaimana Allah itu Sang Kudus, sedangkan mereka bangsa yang penuh dengan dosa. Dan sampai di dalam perjanjian baru, maka datanglah Kristus untuk menggenapkan semua tuntutan hukum Taurat, sehingga Kristus hari ini menjadi anugerah bagi kita semua. Sehingga hukum Taurat bagi kita adalah justru membawa kita supaya hidup berdasarkan anugerah, bukan hidup berdasarkan diri sendiri. Di dalam Galatia pasal 3 24 sampai 25, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Jadi kita bisa melihat kitab Amsal sebagai tambahan hukum Taurat adalah juga supaya menuntun kita kepada sumbernya, yaitu Allah yang sudah melalui proses menjadi Kristus dan menjadi roh di dalam kita semua. Pembangunan karakter sangat diperlukan agar manusia sebagai bejana Allah dapat menampung apa adanya Allah. Saudara-saudari, bagaimanapun juga, karakter diperlukan bagi setiap orang, terutama orang-orang muda. Karena dengan karakter yang tepat, maka orang muda tersebut bisa menjadi bejana yang dapat menampung diri Allah. Di dalam Roma pasal 12
Ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kerajinan adalah salah satu karakter. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7b, dikatakan latilah dirimu beribadah. Latihan juga merupakan satu pembangunan karakter. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karakter ini sangat penting. Banyak sekali orang-orang Kristen tidak bisa dipakai Tuhan. Bukan karena kekurangan firman, bukan karena kekurangan pemahaman firman, tapi karena karakternya yang tidak bisa dilatih sehingga tidak bisa berguna di tangan Tuhan. Karena itu, saudara-saudari, di dalam membaca kitab Amsal, memang ini juga adalah satu pembangunan karakter. Namun demikian, semua karakter ini adalah memiliki tujuan supaya kita bisa mendapatkan diri Allah sendiri. Mari kita lanjutkan. Membaca kitab Amsal bergantung kepada orang macam apakah kita dan dengan cara apa kita mengambilnya. Jadi bagaimana juga kita yang membaca Alkitab, khususnya kitab Amsal, Tuhan terlebih dahulu mendapatkan orangnya kita, pribadi kita. Sehingga kita bisa dengan leluasa, tanpa sekatan, di dalam pimpinan terang Tuhan, kita bisa menerima berkat di dalam membaca kitab Amsal. Amsal pasal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ini adalah satu ayat yang penting, saudara-saudari. Banyak orang mengejar ilmu pengetahuan, tetapi ujung-ujungnya mereka tidak tahu, tidak mengenal Tuhan. Di sini Amsal mengingatkan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan membuat manusia mencari Tuhan, beribadah, berkontak dengan Allah. Mazmur 119 ayat 48, aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Ini adalah Mazmur Daud, di mana Daud memiliki satu respon terhadap firman Allah, yaitu dia menaikkan tangan, menunjukkan dia dengan sukacita menerima firman Tuhan. Yeremia 15 ayat 16, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Efesus pasal 6 ayat 17 dan 18a. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Bagi orang yang mengejar etika moralitas, kitab Amsal hanya sebuah kitab moralitas bagi mereka. Namun tidak menjadikan orang yang hidup menurut roh Allah. Jadi kalau kitab Amsal ini dibaca orang yang mengejar etika, mengejar motivasi untuk pengembangan diri sendiri, maka ini hanya terbatas kepada pengetahuan yang di luar. Belum menyentuh sasaran dari tulisan firman Tuhan, yaitu apa? Supaya manusia bisa hidup menurut roh Allah, bukan menurut diri mereka sendiri. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Di dalam tulisan surat kiriman, Rasul Paulus selalu memberikan pesan ya, bahwa bagaimana kita hidup, perlu hidup menurut hati Allah. Dan organ kita untuk bisa demikian ada dengan roh kita. Sehingga dengan roh kita bisa menjamah, bersatu dengan roh Allah. Di dalam Roma pasal 8 ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Semua didikan, ajaran di dalam kitab Amsal, kalau kita terima hanya di dalam pikiran, pengetahuan kita, dan usaha diri, maka saudara-saudari, ini juga tidak ubahnya kita menjadikan kitab Amsal ini seperti pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi selanjutnya, membaca kitab Amsal perlu berpaling dari pikiran ke dalam roh perbauran. Menjadikan firman yang mengajar menjadi roh hayat yang memberi suplai hayat.
Saudara-saudari, mengajar itu betul, memberitahu. Tetapi kalau itu hanya sekedar pengetahuan, tanpa ada satu aplikasi dan aplikasi penerapan, ini adalah prinsipnya kita perlu kembali berpaling dari pikiran ke dalam roh perbauran kita. Itu yang dikatakan dalam Yohanes pasal 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hayat. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Jadi di sini Rasul mengingatkan, di dalam kita membaca Alkitab, kita perlu membawa firman yang tertulis. Ini menjadi roh hayat, menjadi supply, menjadi satu makanan rohani bagi kita, sehingga kita tersusun, maka juga otomatis firman ini akan mengubah hidup kita. Lalu membaca kitab Amsal harus dengan penolakan usaha diri untuk mencapai kesempurnaan. Hanyalah melalui tinggal di dalam roh dan melatih roh, maka kita kembali kepada Sang Sumber Hayat. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas kitab Ayub. Kita bisa melihat contoh Ayub, seorang yang jujur, seorang yang sempurna. Namun demikian, dia kekurangan satu hal, yaitu kekurangan diri Allah. Sesempurnanya Ayub, tapi dia di mata Allah masih bejana yang kosong. Akhirnya, akhir dari hidup Ayub kita tahu, dia bisa bertobat, tujuannya itu dia ingin mendapatkan diri Allah, sehingga bisa mengubah seluruh hidupnya. Di dalam Matius pasal 16 ayat 24, Tuhan mengingatkan, kalau mau mengikuti Tuhan, harus menyangkal hayat jiwa, menyangkal diri, menyangkal ego. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 17, kita perlu mengikatkan diri kita kepada Tuhan, supaya kita menjadi satu roh dengan Dia. Dengan demikian, di dalam membaca kitab Amsal, saudara-saudari, kita perlu melatih roh kita, ya, menerima firman Allah di dalam segala doa dan permohonan. Kitab Amsal yang sama dengan kitab lainnya adalah hembusan Allah untuk kita hirup mendapatkan diri Allah sendiri. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah, ini bahasa aslinya adalah dihembuskan oleh Allah. Saudara-saudari, kalau Allah menghembus, kita menghirup. Waktu Allah menghembus, kita menghirup. Waktu kita menghirup, kita mendapatkan diri Allah dan kita menghembuskan semua hal-hal dari diri, baik negatif maupun dari diri alamiah kita. Kita hembuskan supaya kita ini benar-benar mengakui hanya Allah sang sumber diri kita, sumber hidup kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara-saudari, kita bisa melihat kitab Amsal memang untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Tapi kita perlu dengan roh supaya melalui membaca kitab Amsal kita menghirup diri Allah sendiri. Amin. Selanjutnya, kitab Amsal memberikan kita suatu bongkahan emas dan permata untuk mengejar Kristus bagi penggenapan ekonomi Allah. Amin. Jadi kitab Amsal di dalamnya ada bongkahan emas dan permata, ya. Amsal pasal 1 ayat 7 sampai 8. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal pasal 10 ayat 1. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Filipi pasal 3, 12-14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bongkahan emas dalam kitab Amsal adalah Amsal-Amsal yang besar. Ini ada 4 poin besar di dalam kitab Amsal yang kita sebut bongkahan emas, ya. Yaitu mengenai bagaimana menempuh hidup manusia yang tepat. Ada 4 hal, yaitu menjunjung Allah, memerlukan hikmat, menghormati orang tua, menjaga kehormatan
pernikahan. Saudara-saudari, ini adalah bongkahan emas. Dikatakan bongkahan emas karena ini adalah berhubungan manusia dengan Allah secara langsung. Bagaimana memerlukan Allah, perlu menjunjung diri Allah. Dikatakan Amsal pasal 1 ayat 7, takut akan Allah. Lalu di pasal 8 juga dikatakan nama Tuhan itu menara yang kuat. Ya, di dalam Amsal pasal 4 ayat 5 juga dikatakan perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu. Maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Jadi di sini menjunjung tinggi hikmat adalah diri Allah sendiri, sang hikmat itu. Lalu juga hubungan dengan sesama, terutama di sini adalah menghormati orang tua dan menjaga kehormatan pernikahan. Di dalam penggenapannya, Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Ini pernah ada seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, hukum yang terutama itu apa? Tuhan mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lalu hukum yang sama yang selanjutnya adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudari, karena itu inilah bongkahan emas. Supaya kita menjadi orang yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Mengasihi orang tua, mengasihi keluarga. Ini adalah bongkahan emas. Selanjutnya bongkahan permata dalam kitab Amsal adalah amsal-amsal yang kecil. Seperti perbandingan antara hikmat dan kebodohan, teguran dan pengajaran, perkataan hikmat yang umum. Contohnya di dalam Amsal pasal 10 ayat 1, sudah saya bacakan ayatnya. Lalu Amsal pasal 20 ayat 27, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Kemudian Amsal pasal 30 ayat 5, semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Semua bongkahan emas dan permata dalam kitab Amsal bukan untuk membangun manusia lama, tetapi membangun manusia baru yang mengejar Kristus bagi penggenapan ekonomi Allah. Jadi saudara-saudari, bongkahan emas dan permata ini adalah satu mustika, di mana kemustikaannya ini bukan untuk membangun manusia lama kita. Kemustikaan ini adalah untuk membangun bait Allah, adalah supaya kita dipakai menjadi bahan yang berharga bagi pembangunan rumah rohani. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14, ini adalah sikap dari Rasul Paulus bahwa dia tidak seolah-olah sudah menangkap Kristus. Tetapi apa yang dia lakukan, dia melupakannya di belakang. Lalu dia berusaha untuk berlari. Untuk apa? Terus berlari untuk mendapatkan panggilan sorgawi. Memandang ke depan dan berlari untuk mencapai satu tujuan. Di dalam 1 Korintus pasal 3:12 juga Rasul Paulus mengingatkan, entahkah orang yang membangun di atasnya atau di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, atau kayu, rumput kering, atau jerami. Emas, perak, batu permata ini adalah Allah Tritunggal. Sedangkan kayu, rumput kering, dan atau jerami ini mengacu kepada manusia alamiah. Untuk mendapatkan bongkahan emas dan permata, kita perlu firman Allah yang hidup dan beroperasi untuk memisahkan jiwa dan roh, perlu memiliki hati yang murni, miskin di dalam roh. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 dikatakan firman Allah itu perlu hidup kuat untuk memisahkan jiwa dan roh. Sehingga kita di dalam roh dengan polos dan murni kita mendapatkan diri Allah. Di dalam Matius pasal 5 ayat 3 dan 8 Tuhan Yesus juga mengatakan berbahagialah mereka yang miskin di dalam roh karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Juga di dalam ayat 8 berbahagialah orang yang suci atau murni hatinya karena mereka akan melihat Allah. Karena itulah sekali lagi bongkahan emas dan permata tak lain kita dengan polos murni mendapatkan firman, mendapatkan diri Allah dan firman yang mengubahkan seluruh apa adanya kita menjadi bahan yang berharga bagi pembangunan rumah Allah. Saudara-saudari, kita juga perlu melatih roh untuk doa baca firman. Sehingga firman yang kita doa bacakan
bisa menjadi roh dan hayat bagi kita. Tuhan pernah menegur dalam Yohanes pasal 5, bagaimana orang Farisi, kaum agama menyelidiki kitab suci, tapi mereka tidak mau datang kepada Yesus, sang hayat itu. Saudara-saudari, kita jangan menjadi orang demikian. Tatkala kita datang kepada firman, kita perlu menggunakan roh kita perlu mendapatkan diri Tuhan, yaitu dengan cara kita doa bacakan. Doa adalah melalui organ roh kita membaca dengan pikiran yang ditaruh di atas roh. Dalam Roma pasal 8, firman itu dekat, baik dalam mulut maupun di dalam hati. Mulut adalah untuk kita mendoa bacakan. Di dalam hati kita bisa menyerap diri Allah. Saudara-saudari, terakhir, kita harus menjadi orang yang mengasihi dan mengejar Kristus. Sehingga saat membaca kitab Amsal adalah untuk merawat roh kita bagi penempuan hidup manusia Allah. Ya, di dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23, ini adalah buah-buah roh. Ya, dimulai dengan kasih, sukacita, sampai terakhir adalah penguasaan diri. Semakin kita ini orangnya kita datang kepada Tuhan, supaya Tuhan mendapatkan orangnya kita, menjadi pengasih Kristus, menjadi pengejar Kristus, punya kerinduan ingin mendapatkan persona Kristus. Maka di dalam kita membaca kitab Amsal, kita tidak jatuh dalam pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kita tidak jatuh dalam usaha mengembangkan diri. Tapi kita justru ditaklukkan. Kita mau dimatikan, bangkit bersama dengan Kristus. Waktu kita doa baca, kita mendapatkan diri Kristus. Saudara-saudari, inilah rahasia di dalam membaca kitab Amsal. Inilah yang bisa merawat roh kita untuk penempuan hidup manusia Allah. Yaitu kita bisa mengekspresikan diri Allah di dalam hidup kita sehari-hari. Semoga berita ini menjadi berkat bagi kita semua. Mulia bagi Tuhan. Amin.